Halo teman-teman trader investor, selamat datang channel cuan-cuan saham, biasa teknikal dan benar mulogerian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa 26 Juli 2022, hari yang cukup menarik. IHSG masih bertahan, banyak saham-saham yang bergerak dengan spread yang menarik. Dan seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang oke-oke. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip support donasi untuk cuan-cuan saham, bisa saya tinggal klik link Socialbase di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip support donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman ada pertanyaan ketika atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, sebelum kita masuk ke analisa seperti biasa, ada pengumuman dulu buat teman-teman yang ingin bergabung ke grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Agustus 2022. Pendaftarannya sudah dibuka. Ini teman-teman silahkan buka video ini, pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham Agustus 2022. Jadi teman-teman bisa buka YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang ini, pendaftaran grup Telegram CCS Agustus 2022. Silahkan simak infonya yang ada di video ini, lalu bisa mengisi form melalui link yang ada di deskripsi. Tuh, kalau misalkan teman-teman sudah mengisi form, tinggal menunggu aja dan akan di-invite sesuai ketentuan. Nah, pendaftaran dibuka sampai hari Jumat 29 Juli. Jadi silakan buat teman-teman yang ingin gabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Agustus 2022, tinggal simak video ini yang ada di channel YouTube cuan-cuan saham. Oke. Langsung aja kita akan masuk ke transaksi seperti biasa. Hari ini transaksinya menarik sebenarnya. Market hari ini spreadnya bagus-bagus, membesar lagi 13,356 triliun dengan pergerakan asing hari net buy dengan jumlah yang sangat besar 1,58 triliun. Itu total net buy-nya. Cuman yang di pasar reguler cuma 10 miliaran, yang di pasar nego ada 1,57 triliun. Saya belum tahu ini saham apa yang di net sell di nego. Mungkin kalau teman-teman ada info boleh komen-komen aja saham apa yang di net buy sampai 1,57 triliun. Kalau kita lihat juga pergerakan market mulai rebound ya dari Asia maupun US, padahal deket-deket dengan FOMC meeting, dan ya kita lihat aja respon marketnya mungkin bakal kondusif sampai besok atau lusa. Kita masuk ke saham-saham yang dibeli oleh asing. Ada BBRI 88,6 miliar, Mandiri 64,4 miliar, PTBA 19,8 miliar, Astra 15,9 miliar, Pegas 15,6 miliar, MTEK 15 miliar, SMGR 13,7 miliar, ITMG 12,2 miliar, Telkom 10,4 miliar, Unilever 9,6 miliar, Antam 8,7 miliar, WMPP 8,6 miliar, Cimori 7,2 miliar, Agi, wah menarik nih, 7,1 miliar, MAPI 6,9 miliar, ICBP 6,6 miliar, BVIN 6,1 miliar, dan Unity Tractor 4,3 miliar. Lanjut ke saham-saham yang dijualin asing, ada BPNI 45,3 miliar, BRMS 34,7 miliar, MDKA 30,8 miliar, SHWR 22,9 miliar, ISAT 19 miliar, BPCA 18,6 miliar, Inco 16,3 miliar, Excel 8,7 miliar, Akra 8,5 miliar, CPIN 5,4 miliar, INDF 5,3 miliar, Film 5,2 miliar, Mika 3,5 miliar, TINS 3,3 miliar, dan KLBF 3,1 miliar. Oke, langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang sebenarnya masih tidak berbeda jauh dari kemarin karena memang pergerakannya belum signifikan ya. Cuman menarik, saya suka market hari ini ya, walaupun cuma 0,19, banyak saham-saham yang spreadnya bagus. Saham-sahamnya liquid dan geraknya pun juga cakep. Dan jelas MVP Bumi ya, transaksinya 1 triliun sesuai dengan ya analisa beberapa waktu yang lalu ketika Bumi udah bullish. Oke, sebenarnya kalau kita pakai teknikal ya, IHSG masih sama dengan view kemarin di mana belum breakdown low, jadi ini masih dia naik terus ya dari candle daily-nya. Ini di sini, low-nya di sini, low-nya di sini, low-nya di sini, dan masih belum breakdown. Maka dari itu kita bisa menggunakan view inside bar nih ya.
dengan mother candle hari kemarin 25 Juli, artinya 6908 menjadi resist dan supportnya ada di 6858 pas low hari ini. Nah, kalau memang dia breakdown ke bawah akan melanjutkan view kemarin, ada potensi retrace ke area-area yang sudah saya sebutkan di sekitar 6820, 68 dan 6750. Tapi kalau IHSG berhasil breakout dari 6908 yang itu juga Fibonacci 0,5 ya, target terdekatnya di 7000, baru next ada di 7100. So far so good, saya lihat konsolnya menarik walaupun ini sudah di resisten cukup kuat ya, nggak tahu kenapa kok saya lihat marketnya bagus untuk saat ini. Mendekati juga dengan tanggal-tanggal penting, tanggal-tanggal ekonomi FOMC. Kalau nggak salah hari ini sama besok apa ya, terus pengumumannya hari Kamis. Dan ya biasanya mendekati itu marketnya koreksi dulu. Cuman kok terlihat oke. Apakah sudah price in atau malah nanti bakal dibanting setelah FOMC? Nggak ada yang tahu. Yang jelas tugasnya adalah satu, selalu batasi resiko. Fokus ke saham kita, fokus ke portofolio kita, fokus dengan apa yang bisa kita atur, dan selalu batasi resiko. Untuk pergerakan belum terlalu signifikan, jadi ya itu gunakan trigger ini tadi 6850 sebagai support. Kalau jebol nextnya 6820, 6800 lalu 6750. Turun sampai 6750 masih nggak jelek market ini. Bahkan sampai 6000 sinilah ya, 6600 nggak jelek juga. Tapi kalau dia sampai jebol 6500 baru IHSG jelek kalau saya bilang ya. Bahkan mungkin dia bisa turun sampai sini 5700 karena dia jebol dari uptrendnya. Tapi kalau IHSG bertahan, terus breakout 6908, target selanjutnya di 7000, 7100, 7250, dan next market bisa ke sekitar 7500. Yang jelas untuk sekarang market masih uptrend, dia masih bertahan dalam sebuah uptrend channel, no problem at all, cuma sedang melakukan konsolidasi. Jadi ya seperti ini, selalu batasi resiko. Menarik, ini ya, walaupun terlihat melemah ya, batasi resiko aja. Untuk IHSG langsung saja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dibeli asing dulu aja. Kita coba cek dari Big Bang, coba kita bahas satu ya. Saya bahas Bank Mandiri yang spreadnya paling lumayan. Ini juga yang selalu saya omongin beberapa waktu lalu. Ketika dia diakumulasi, saya bilang flow asingnya paling bagus untuk Bank Mandiri ini. Dan terbukti dia paling cakep untuk rebound saat ini. Artinya apa? Di area atas pun asing masih akumulasi, belum jualan. Jadi ya ketika ada markdown, potensi diselamatkannya besar. Oke. Hari ini Bank Mandiri naik 2,89% dengan candle yang cukup solid dan volume yang mini banget. Wah, malu-malu ini Bank Mandiri. Kalau kita lihat, dia juga terakhir koreksi dari puncaknya di 9.075 turun sampai 7.200. Dan yang saya bahas ketika dia di bawah ya, 7.200 adalah area yang sangat kuat untuk Bank Mandiri. Kenapa? Karena yang pertama dia dekat dengan neckline dari reversalnya cup handle, itu yang pertama. Yang kedua dia juga dekat dengan trendline. Bahkan kalau nggak salah pasti trendline 7.200 itu. Nah, nih. Dan yang terjadi dia berhasil rebound. Nah, kalau kita lihat saat ini Bank Mandiri masih kejedot yang namanya resisten 8.000 ya. Itu pas dengan trendline, pas juga dengan high-nya, dan dia harusnya bakal menentukan arah untuk Bank Mandiri itu. Antara breakout ke atas, kalau nggak ya breakdown ke bawah. Seperti itu. Kalau dia jebol ke bawah, triggernya adalah di sini sekitar 7725. Ya, 7725. Kalau dia jebol dari 7725, ada potensi dia retrace dulu, bahkan bisa menutup gap. Tapi turun sampai 7.200 tidak jelek. Kalau jebol 7.200 baru jelek. Seperti itu. Tapi kalau besok dia berhasil breakout, triggernya di 8.000. Kalau Bank Mandiri berhasil breakout 8.000, resisten selanjutnya bisa menggunakan Fibonacci. 8.100, 25, 8.300, 8.400, 8.650 baru 9.100. Dan saya bilang selama dia nggak jebol 7.100, saya rasa Bank Mandiri tidak jelek. Karena pertama dia tidak membuat low baru, yang kedua juga dia masih saham uptrend, no problemo at all. Nah, kalau kita lihat pakai Fibonacci juga sebenarnya terjadi ada yang namanya hidden bull ya. Last higher low-nya kita anggap di sini, ya, dia ke bawah. Tuh. Yang penting sama, batasi resiko aja selalu. Buat yang punya average bawah bisa trailing stop, karena kalau dia gagal breakout, retrace-nya juga bakal lumayan.
Tapi kalau belum masuk, mungkin amannya tunggu breakout lalu retrace dulu aja. Kita lihat dalamnya, flow-nya Xiaomi kemarin juga akum waktu naik 6% ya. Hari ini pun juga peak akumulasi. Bagus flow-nya hari ini dan terlihat kembali ke fitrahnya. Duduk di atas MA50 dan MA20. Tuh, suatu yang wajar, dia reject dari trendline lalu rebound kuat. Tinggal PR-nya dia berhasil higher high atau enggak. Kalau berhasil higher high itu bakal cakep. Kalau gagal ya biasa indikasi dari pelemahan tren. Nah, kita bisa pakai paralel juga kayak gini. Kita tarik yang bawah, kita sambungin ke atas. Nah, cakep. Target mungkin ya kalau dia berhasil breakout dari koreksi di sini, targetnya adalah ke sini. Set, pas kena trendline atas lagi di sekitar 10.000. Kalau itu saya juga setuju sebenarnya untuk Bank Mandiri walaupun dia masih proses ya. Kenapa saya bilang setuju 10.000? Karena by chart pattern pun juga dia menarik. Ada target ke 10.000 juga. Tuh. Yang penting sama, selalu batasi resiko aja untuk si Bank Mandiri ini. Oke, untuk Bank Mandiri lanjut coba kita cek masih yang dibeli oleh asing. MTEK kemarin udah kita bahas ya, dan on track. Kita coba cek SMGR deh, semen-semenan. Oke, hari ini SMGR terlihat naik 1,15% dengan candle yang cukup menarik dan volume yang tidak terlalu besar tapi ada. Ini udah kelihatan juga ini view-nya mau bullish ini SMGR. Oke, sebelum kita bahas view kecil ya, kita bahas view besar dulu. Terakhir kita view untuk si SMGR ini terakhir ya. Kita bikin setup inverted head and shoulder, di mana ini shoulder kiri, head, lalu shoulder kanan. Terlihat breakout, tapi kok reject. Saya waktu itu lupa karena saya tidak zoom out. Dan ketika zoom out jawabannya ketemu. Ada resisten kuat banget di area 7.800, 7.700. Makanya ketika dia kejedot, lalu dia koreksi dengan, ini ada candle konfirmasi ya. Ini bearish piercing line, lalu akhirnya dia koreksi ke sekitar 6.300. Nah, saya juga bilang sampai 6.300 dia nggak jelek karena di situ adalah area demand dari dia. Area-area akumnya ada di situ sekitar 6.300. Dan kalau kita tarik pakai Fibonacci dari low 5850 sampai high di 7.700, ya area itu juga jadi area 0,618 dari si SMGR. Untuk view besar dan view menengah. Nah, untuk view kecil sekarang gimana mas? Saya melihat ada dua potensi yang terjadi sama si SMGR. Cuman saya lebih suka skenario bullishnya, terlihat dari volumenya ya. Kita bahas bearishnya dulu aja. Kalau bearish saya lihat ada potensi SMGR membentuk yang namanya continuation. Nah, misalkan bikin bearish penan kayak gini ya. Nih, continuation. Nanti dia breakdown ke bawah dan targetnya adalah segini. Menuju jebol area demand ini SMGR. Itu untuk view pertama. Untuk yang view 2 gimana mas? Itu tadi view bearish ya. Untuk view bullish saya melihat ada potensi terjadi yang namanya ascending triangle. Dan saya lebih suka ini bukan karena saya punya barangnya, enggak. Posisi mempengaruhi opini ya, enggak. Saya belum punya SMGR. Cuman saya lihat volumenya lebih bagus. Nih, ketika dia konsol, hijaunya lebih banyak, atau kita bisa lihat kalau terjadi aksi beli atau akumulasi di area ini. Tuh. Ini juga dekat dengan area kuatnya ya, SMGR tuh. Dia di area sini. 6.100 itu area demand dari SMGR. Dia juga dekat dengan area demand dan terlihat cukup menarik untuk si SMGR ini. Dari volumenya. Konfirmasinya adalah kalau dia berhasil break 6.600. Target pertama dari reversal ascending triangle-nya adalah di sini, sekitar 6.900. Itu reversal ascending-nya. Sedangkan untuk target upside-nya kita bisa tarik pakai Fibonacci dari 7.700 sampai 6.325. Nah, targetnya bisa menggunakan Fibo ini. 6850, 7000, 7200, 7400, 7700. Dan kalau berhasil break dari 7700 targetnya adalah 8.000
500. Salah satu saham yang menarik didukung juga dengan sektor komplementer. Kok komplementer ya? Ya sektor yang dia dukung lah. Kalau kita lihat kan IDX Infra ini baru bagus semua. Serius kalau saya melihat ya. Selain energi, infra ini bagus. Sudah saya bahas dari lama. Infra itu ada tower-toweran, ada telco-telcoan, terus juga ada konstruksi. Saya rasa flow mulai mengarah ke sana. Dan sektor pendukungnya ya basic industri ada di SMGR ini ya. Dia bahan bakunya lah. Jadi saya rasa menarik. Satu hal lain selain dari katalis yang saya lihat menarik juga dari technical analysis terlihat sudah bottom, terus juga ada yang namanya bullish divergence dari si SMGR. Cuman ya memang ini yang namanya drama saham downtrend untuk reversal butuh banyak konfirmasi. Cuman so far so good, saya lihat bagus untuk SMGR ini. Divergence-nya udah kelihatan dan ya tinggal tunggu breakout-nya aja. Kalau break dari 66 berapa nih? 6.600 SMGR bagus. Triggernya di sana. Untuk stop loss terdekat bisa SL under 6425 kalau teman-teman suka SL ketat ya. Nih karena strukturnya di sana. Kalau dia jebol 6425 patah strukturnya. Yang higher low nggak jadi higher low. Atau kalau mau lebih santuy bisa stop loss di bawah 6.300 karena last low-nya di sana. Dengan target gunakan Fibo seperti itu. Menarik. Kita lihat dalamnya akumnya juga ada untuk si SMGR ini setelah dia terlihat bottom ya. Terlihat ada akumulasi dan kalau kita perhatikan juga dia belum exit. Bahkan ketika di markdown dia pun juga masih bagus. Cuman ya itu ya yang namanya saham apa ya kalau kita lihat saham downtrend, kalau reversal dramanya banyak. Yang penting sama selalu batasi resiko aja. Saya pengen tarik garis entah kenapa. Pengen ngecek yang ini belum. Yang ini belum. Yang ini belum juga ya. Bakalan banyak drama. Cuman kalau berhasil reversal, SMGR bakal menarik. So far saya rasa untuk resisten atas masih di sini ya, sekitar 7.400 sampai 7.700. Nah, kita bisa bilang juga ini dia sedang ranging atau sideways dengan range di 5.800 sampai 7.500. Satu hal yang bagus, sudah ada akumulasi, sudah ada divergence-nya juga. Tinggal tunggu konfirmasi untuk reversal. Sesuaikan dengan style, apakah suka buy on breakout ketika dia udah konfirmasi, breakout, pullback, nah entry di sini, atau suka ngikutin sideways-nya. Nah, itu sesuaikan dengan style masing-masing. Yang jelas sama, selalu batasi resiko. Cakep. Itu untuk SMGR. Lanjut coba kita cek Agi kayaknya seru kita bahas nih. Hari ini naiknya mantap. Ini memang saham kalau menurut saya sih akumnya bagus. Ya. Bukan kalau dividen saya belum pernah dividen. Fundamental saya belum pernah bedah-bedah. Cuman kalau dari akum ini saham bagus. Oke. Hari ini Agi naik 10,55% dengan candle yang cukup solid walaupun terlihat ada reject ya. Dan volume yang besar juga untuk si Agi ini. Terakhir kita lihat Agi ini saham uptrend sebenarnya ketika dulu coronaan ya. Ini dia digas dari harga berapa nih? Ini juga salah satu sahamnya Saratoga. 370 naik sampai 2000 dan setelah itu dia retrace sampai ke 950. Satu hal yang saya suka ya dari si Agi ini, ketika di sini itu akumnya kuat. Nih, teman-teman bisa cek di broker summary-nya. Akumulasi dari si Agi ini bagus setelah dia bottom pada tanggal 9 Juli. Nih, mulai di sini diakum terus untuk si Agi ini. Nah, di tahun 2022 Agi berhasil breakout ketika di sini ya, dia breakout dari ascending triangle. Nih. 1, 2, 3. Dia berhasil breakout lalu berhasil retest. Dan kalau kita lihat ya, ini kayak deja vu bentuknya yang di sini. Yang di sini dengan yang di sini, ini bentuknya sangat mirip. Ya mungkin memang sifatnya dia suka kayak gitu pergerakannya untuk si Agi ya. Tuh, di sini dia breakout
yang namanya ascending triangle, breakout dengan volume yang cukup menarik. Barangnya kelihatan habis karena sudah dihabisin, diakumulasi. Jadi dia tinggal fase markup-markupan doang, udah kenyang, malah enak ini volatilitasnya. Tuh. Nah, di sini dia setelah breakout dia kena reject di 2470. Lalu retrace ke neckline sampai 1750. Setelah kena neckline dia nggak langsung higher high, terlihat konsolidasi beberapa waktu, membentuk pattern. Yang pertama saya lihat sebelumnya ada simetrikan triangle. Nih dia bikin simetrikan triangle, atau kalau misalkan kita pakai ascending pun juga bisa juga. Nah mirip kan, ini yang saya maksud. Di sini ada jambulnya dikit, habis itu dia ascending triangle. Di sini juga sama, ada jambulnya dikit, habis itu dia ascending triangle. Atau dia bakal bikin sama kayak gini ya, mungkin bisa terulang lagi ya, karena history repeat itself. Tapi ya kita lihat konfirmasinya. Nah untuk pergerakan saat ini, kalau kita lihat ya, either mau pakai view simetrikan atau view ascending, sama-sama ada view bullish dari si AGI dengan target kenaikan. Kalau dari chart pattern kita bisa pakai sini. Nah, ini target kenaikan dari si AGI di Rp3.000. Cuman kalau kita pakai Fibonacci, kita bisa tarik di sini 2480 sampai low-nya di 1670. Dengan target 2.800 sampai 3.000. Nah, sebuah kebetulan saya rasa tidak. Satu lagi kita juga bisa tarik target ini view setup trading plan. Ini ya, targetnya ascendingnya sampai 2640. Terlihat cukup menarik untuk si AGI saat ini dengan target-target tingginya ya. Cuman ada satu area yang perlu ditubruk, yaitu 2480. Jika berhasil breakout 2480, saya rasa targetnya adalah sekitar 3000. Tapi kalau gagal break, ya barangkali dia mau bikin ascending yang lebih besar bisa juga. Gimana itu mas? Ya siapa tahu dia mau gini. Nah, 1, nanti bikin lagi 2, terus bikin lagi 3. Nah gini kan bisa juga tuh. Jadi ya kita lihat konfirmasinya aja. Yang jelas untuk sekarang dia sedang berada di area resisten kuat. Tapi kalau berhasil close di atas 2480, saya rasa perjalanannya adalah ke 3000. Seperti itu. Yang penting sama, selalu batasi resiko. Mungkin amannya bisa pakai trend line ini ya. Nah gini aja. Oke. Tuh. Atau kita tarik yang lebih panjang. Kurang rapi ya, pakai ini aja. Tuh, another view bisa aja dia mau bikin uptrend channel, jadi naiknya ke 3000 nggak langsung kayak gini ya. Jebret, nggak langsung kayak gini. Cuman nanti jadinya kayak gini bisa juga. Nah, ternyata langsung jebret juga. Yang penting sama, batasi resiko aja. Untuk support sekarang masih agak jauh dan masih belum di retest, jadi masih belum valid ya. Di area sini 2300 supportnya dia, tapi belum di retest. Untuk yang aman ya masih di sini nih, supportnya 2180 yang sudah valid supportnya. Tuh. Yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya, akumnya bagus, bahkan sampai hari ini. Kalau di track ke belakang juga akumnya ciamik, asingnya pun juga bagus. Tapi saya nggak tahu ini yang mainan asing atau lokal, terserah. Yang penting ikuti TA-nya dan batasi resiko. Untuk AGI, lanjut coba kita cek Medco, nggak usah lah, udah pernah saya bahas ya. Tuh view-nya juga bullish, targetnya 1200, anjay. Jangan langsung diaka, jangan lupa trading plan-nya. Kita masuk ke yang dijualin asing aja. Saya pengen bahas ISAT, kayaknya kalah pamor sama Friend ini. Friendnya naik, dia rehat ya, nggak tahu juga. Kita coba cek yang menarik. Friend menarik ini. Indosat turun, Excel turun, dia gerak sendiri. Biasanya nanti beritanya belakangan tuh. Kita coba cek film masih on track sesuai view. Kalau teman-teman nyari view-nya film, bisa cek video terakhir aja. Itu memang jatahnya masih koreksi. Jadi ya nggak kita bahas lagi. Kok kurang menarik ya untuk yang dijualin asing. Beberapa masih on track view-nya. Kita coba cek kita masuk ke yang merah-merah aja deh.
Kita bahas dari kita banyakin yang bahas deh. Kita coba cek Mari. Jarang saya bahas small cap, cuman nggak apa-apa, menarik. Marketnya juga baru small cap yang jalan, jadi ya biarkan saja. Oke, hari ini Mari turun 5,06% dengan candle yang cukup solid dan volumenya terlihat masih kuat. Kalau kita lihat dalamnya juga volumenya volume distribusi, dan kalau kita lihat pakai intraday, volumenya pun juga volume buangan. Nih, kita bisa lihat di 5 menit ya, ada buangan yang signifikan. Di 1 menit pun juga ini adalah volume buangan. Dan kalau kita lihat coverannya masih belum terlihat bagus, jadi mungkin bisa kita simpulkan kalau sellernya masih kuat. Nah, terakhir Mari ini turun, dia koreksi sampai 141 di downtrend channelnya dan terlihat adanya bullish divergence, di mana harganya terus ke bawah. Bahkan dari mana ini divergence-nya ini? Nah, dari sini dia divergent. Harganya indikatornya ke atas terus, sedangkan harganya ke bawah terus. Itu yang menarik pertama dari si Mari. Yang kedua, di sini dia berhasil patah downtrend. Nah, sudah berhasil breakout dari downtrendnya, dan ketika di bawah volumenya bagus. Artinya mungkin kita bisa simpulkan kalau Mari ini sedang ranging atau sideways setelah downtrend kuatnya. Dengan range support ada di sini sekitar 150 sampai 140 dan resisten ada di sini sekitar 190. Kelihatan dia respect dari 190 ya sampai 207. Ini adalah ranging dari si Mari. Selalu yang saya ingatkan, kalau saham baru sideways, yang perlu diperhatikan adalah akumulasi ataupun distribusinya. Dan kalau kita lihat sih, Mari ini kemarin ada akumulasi walaupun belum terlihat kuat. Tapi kalau dilihat dari volumenya ya, walaupun indikatornya baru sekali doang akumulasinya, saya rasa ini sudah terjadi akumulasi di Mari ini. Tuh. Dan sekarang dia sedang dalam fase ranging untuk menuju breakout. Yang namanya saham reversal kan kayak gitu. Downtrend dulu seperti yang saya bilang ya, yang reversalnya bagus, bukan dead cat bounce, itu pasti downtrend dulu. Nanti habis itu trennya melemah, kemiringannya, habis itu dia sideways dengan akumulasi, baru setelah itu breakout. Breakoutnya juga lemah dulu, baru habis itu breakoutnya kuat. Nah, inilah siklus dari si saham, dan itu terjadi di trend dan sudah kita bahas ya. Tuh. Nah, untuk sekarang kalau dia baru sideways, jadi bisa gunakan low-nya atau buat tektokan dulu aja sampai dia berhasil breakout. Terlihat Mari setelah dia kemarin membuat candle koreksi ya, 25 Juli, hari ini tekanan jual masih kuat, maka dari itu kita bisa tarik Fibonacci dari low di 149 untuk mencari supportnya sampai high 197. Nah, dan kalau kita lihat sebenarnya Mari ini kena support di 167, 166, ada Fibonacci 0,618. Cuman memang candlenya masih belum melandai. Amannya sih kalau nggak suka spek buy ya, bisa tunggu satu candle lagi. Tapi kalau suka spekulatif buy, bisa cicil dari 167 sampai 159 dengan stop loss di bawah 149 untuk saat ini. Tuh. Dan selama Mari tidak jebol 142, saya rasa view-nya bagus dan tinggal menunggu dia breakout 207 aja. Yang penting sama, selalu batasi resiko. Dilihat dalamnya juga reject EMA 50 dan sekarang sedang retrace. Mungkin bisa dipantau, siapa tahu langsung candle balik ya, karena udah kena support, nggak tahu juga. Karena kalau besok dia menguat, ada potensi Mari bisa bikin yang namanya ascending triangle. Cuman masih agak jauh sih ini. Ya, masih lemah banget, cenderung ke sideways. Tuh, pantauin dulu aja. Yang penting sama, selalu batasi resiko. Tuh untuk Mari. Lanjut coba kita cek BBKP. Kayaknya seru kita bahas nih. Salah satu nggak tahu nih, menurut saya kok ini saham upside bagus. Cuman memang baru konsol aja. Nah, oke. Hari ini BBKP turun 5% dengan candle yang solid dan volume yang besar juga. Besar banget. Ini sellernya baru muncul
dan terlihat masih akan menguat lagi. Terakhir BBKP ini saham downtrend, dia turun dari harga 610 dari area supply-nya ya. Kalau kita zoom out, ini area supply dari si BBKP. Nah, di sini area supply dia. Ketika kena, mulai divergent. Nih. Oh, nggak sampai divergent. Tuh, yang jelas dia kena area supply kuat dan akhirnya koreksi terus sampai harga sekarang di 100 berapa nih? 190. Nah, terakhir BBKP ini membentuk yang namanya falling wedge dan dia sudah berhasil breakout dengan volume yang masih lumayan untuk saat ini. Tuh. Terakhir ada yang mencoba untuk bikin breakout 15 Juli, cuman terlihat kalau tidak direspon dengan baik oleh market dan akhirnya diguyur koreksi sampai sekarang melemah lagi. Satu hal yang bagus, BBKP ini sudah breakout dari falling wedge-nya, jadi ada potensi dia sedang sideways karena dia sudah selesai dari downtrend pada time frame ini dan sedang sideways untuk menuju uptrend. Seperti itu. Nah, sama, kira-kira sampai mana mas koreksinya? Kalau dilihat dari candle dan volumenya sih, sepertinya masih bakal berlanjut mungkin 2-3 hari ke depan ya, sampai Senin. Dan kalau kita lihat, kita cari supportnya, kita bisa tarik Fibo. Supportnya ada di sini, sekitar 188 sampai 181. Tuh, ada support dari si BBKP. Kalau ada reject bakal menarik, tapi kalau nggak ada reject, dia tembus terus sampai tembus 171, itu bakal jelek banget. Kenapa saya bilang jelek pakai banget? Karena sekarang BBKP sedang di area demand. Nih ya. Dia sedang di area demand. Nih, area demand besar lah di sini. Kalau dia nggak ada perlawanan, artinya demand di sini tidak mau mengcover di harga sekarang atau supply-nya lebih kuat, jadi ya bakalan dalam mencari area demand baru mungkin di sekitar sini, sekitar 130. Tuh. Jadi ya itulah perlunya batasi resiko. Gunakan view dan support-support tadi. Terlihat dalamnya, menarik BBKP menarik. Satu hal yang menarik, saya lihat SA-nya mulai mereda ini. SA itu kan Bosowa ya. Ini kalau teman-teman ngikutin broker summary-nya BBKP, yang jualan itu kan si Bosowa terus. Karena ya memang BBKP diakuisisi sama Cookmin dan pengendali sebelumnya Bosowa harus keluar kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong, kalau saya ngikutin beritanya, Bosowa-nya harus keluar. Makanya kalau dicek broker summary-nya, jelas dia bakal distribusi. Distribusinya bahkan parah sekali. Karena ya memang PSP-nya baru keluar. Tapi kalau kita lihat, sebenarnya ada yang akumulasi juga, yaitu si Foreign. Entah ini Foreign-nya Cookmin atau MSCI, karena dia masuk MSCI, saya pun juga nggak tahu. Dan saya nggak mau menerka lebih lanjut, yang penting kita ikutin TA-nya aja. Saat ini BBKP sedang retrace, gunakan Fibo area-area support tadi, sedangkan resisten nanti kalau dikasih higher high targetnya adalah di 300 seperti itu. Mungkin ya 250 dulu dah untuk BBKP. Yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Cukup menarik, SA-nya mereda, tinggal 800 juta. Karena saya ingat dia setiap hari jualan tuh hampir 1 miliaran lebih. 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, teman-teman bisa cek ke belakang. Cuman entah kenapa kok hari ini 800 juta doang si SA ini. Tapi ya kelihatan masih distribusi juga. Tuh ya, batasi resiko aja. Ini saham baru, kalau saya bilang sih ini konsolidasi besar banget ya. Antara seller ada yang keluar, ada buyer yang nambah barang, pertarungan di dalam, kontrol-kontrolan harga. Jadi ya bentuk chartnya kayak gini. Kalau mau diikutin silahkan, kalau nggak juga nggak apa-apa. Yang penting jangan lupa view dan juga batasi resiko. Itu untuk BBKP. Lanjut coba kita cek saya pengen bahas si kita masuk ke yang hijau-hijau aja deh. Masih banyak yang harus kita bahas di hijau-hijau teman-teman. Kita bahas Bumi dulu. Bumi gonjang-ganjing yang hari ini transaksinya sampai 1 triliun. Oke, wah cakep banget ini. Oke, hari ini Bumi naik 15% dengan candle yang sangat solid. Shadow-nya 1 tick doang dan volume yang sangat besar. Ini juga
sudah apa ya, biasanya bumi ini memantapkan diri kalau dia sudah break high dan closing di 102, di atas 102. Dan ini yang selalu saya bahas ya ketika saya bahas bumi. Semenjak 2 Maret arah bumi itu sudah ke atas, karena ya ini volumenya gede banget, dan ini adalah volume beli. Volume mengkonfirmasi beli. Kalau nggak salah waktu 2 Maret itu candlenya adalah distribusi parah. Cuman kalau menurut saya ini volume beli. Tuh. Jadi ya itulah the sense of price action ya. Walaupun broksumnya akumulasi, cuman kalau menurut saya ini adalah volume beli. Dan ya makanya dia naik sampai sekarang. Kalau kita zoom out ya, padahal 2 Maret itu juga volumenya super jumbo. Nih, nggak pernah ada volume segede itu 2 Maret ke sebelum-sebelumnya. Ini bahkan mungkin bisa lebih tinggi dari 500 kali. Analoginya simpel ya. Volume segini aja dia bisa naik sampai 500. Apalagi volume segaban-gaban gini. Mungkin ini perjalanan yang jauh buat bumi, nggak ada yang tahu. Barangkali nutup gap di 8.000, wah. Yang penting jangan greedy ya, dan jangan lupa trailing stop. Ini kan bumi ini kan panjang perjalanannya di 8.000. Oke, kita bahas bumi. Setelah saya bilang 2 Maret itu view-nya sudah bullish dari si bumi. Dia sempat mencoba konsolidasi beberapa kali setelah 2 Maret ya. Dia konsolidasi dan membentuk sebuah higher low, higher low, dan akhirnya breakout. Yang pertama kita bisa menemukan yang namanya ascending triangle di sini, atau cup handle atau apalah itu, terserah. Yang jelas by structure bumi higher low dan juga higher high. Artinya itu indikasi dari saham uptrend. Low, high, higher low, high, higher low, higher high, higher low, higher high sampai sekarang. Itu yang pertama. Artinya dia sudah confirm reversal. Yang kedua, bumi ini juga sudah breakout dari downtrend channelnya. Nih ya, ketika kita tarik di sini sempat drama beberapa hari, tapi akhirnya lewat juga untuk si bumi ini. Dan yang ketiga, bumi sudah berhasil breakout dari 102. Last high di 89. Ini high structure besar, dan ini high barunya di 102. Seperti itu. Kita bisa lihat juga karena ini same low dan same high yang sudah di break, artinya ada potensi bumi membentuk yang namanya double bottom. Dimana ini bottom 1 dan ini adalah bottom 2 dengan target chart pattern ada di sini. Target adalah di 148 kalau dari chart patternnya. Cuman kalau kita tarik pakai Fibonacci, kita cari target higher high. Dari high-nya di 102 sampai low-nya di 50 rupiah. Target kenaikannya adalah di 122 sampai 134. Seperti itu. Saya lebih suka yang ini karena dekat-dekat situ area kuat ya, walaupun dia shadow-nya tinggi. Cuman ini adalah area kuat dari si bumi. Nih. Dari 134 sampai, kalau shadow-nya sih sampai 156. Dan kalau sampai bumi berhasil breakout dari 156 ya, dia bikin double bottom yang lebih besar lagi. Bottom 1 dan bottom 2. Targetnya berapa saya pun nggak tahu juga. Yang jelas jangan greedy, jangan asal HK. Ini juga yang kayak gini beritanya bakalan belakangan. Cuman ya selalu batasi resiko aja. Untuk sekarang support harusnya sih 102. Tinggal kita lihat kalau di retest valid atau enggak. Untuk resisten tadi udah, dan target selanjutnya di sini 134 sampai 156. Tuh, batasi resiko aja. Kalau break dari yang 156 nanti double bottom lebih besar. Kalau break dari 500 nanti double bottom lebih besar. Tapi nggak tahu dia sampai mana. Cuman yang jelas untuk saat ini bumi arahnya masih ke atas. Kelihatan dari volumenya yang ciamik. Tuh. Kita lihat dalamnya, ini akumulasi bumi juga bukan kaleng-kaleng ya. Beberapa waktu terakhir akumulasinya bagus. Setelah diawali di sini nih 2 Maret, ini akumulasinya ke atas terus bahkan sampai hari ini. Artinya apa? Kalau sampai sekarang dia masih akumulasi, kira-kira exitnya mau kapan? Cuman jangan makan bandermologi bulat-bulat juga ya. Perlu ada yang nama TA untuk kita entry dan juga exit. Yang jelas sama, selalu batasi resiko. Posisi sekarang kurang bagus karena dia jauh dari moving average. Ini impulse. Biasanya nanti bakal koreksi dulu, kalau nggak dia konsol. Tuh, yang penting jangan FOMO dan batasi resiko.
Itu untuk bumi. Lanjut coba kita cek terakhir lah ya, kita bahas friend, melanjutkan view kemarin ya. Sebenarnya masih sama viewnya ini. Kalau teman-teman ada yang beli friend ya happy cuan. Ngikutin YouTube aja bisa cuan ya. Oke. Terakhir saya bahas friend itu waktu di sini. Tanggal 21 Juli, sorry. Tonton bisa cek video 21 Juli. Terakhir saya bahas friend. Dan itu saya menemukan kodenya terpecahkan ya. Setelah saya pun juga bingung. Pasti kegocek saya sendiri di friend itu. Makanya saya juga nggak beli. Cuman ya memang apa ya, since TA-nya menarik, ada cocol-cocol juga kemarin ketika gambaran atau view-nya sudah jelas. Sebelumnya saya nggak pernah apa ya, susah dapat cuan di friend tuh sebelumnya. Karena menurut saya dia gerak gara-gara warannya doang, goceannya, TA-nya kelihatan nggak jelas yang sebelumnya dikira ascending dan lain sebagainya. Cuman ketika view ditemukan, oh ternyata maunya si friend tuh seperti ini. Dan ya tinggal beli dan batasi resiko aja. Hasilnya pun juga lumayan. Tuh, terakhir saya bahas 21 Juli, volume bagus. Saya bilang dia sudah breakout dari sideways pace-nya. Nih ya, ketika dia sideways 84 sampai 79, ini kan dia konsolidasi setelah reject dari 0,5 dan dia breakout dengan volume bagus, retrace ke samping dan hari ini higher high lagi. Satu hal yang pasti ya, 0,5 sudah di breakout bumi. Jadi waktu itu kita bikin skenario cup and handle di sini sudah valid tuh. Dan sekarang 93 adalah support dari si friend. Cuman saat ini friend sedang kejedot resist 99 sampai 100, ini resisten kuat. Kalau dia breakout ya selanjutnya 107 118. Tapi kalau gagal breakout ada potensi dia retrace dulu ke 93. Tuh. Ini juga siklus saham yang bagus dari downtrend. Downtrend kuat, downtrend mereda, sideways dan sekarang sedang uptrend lemah. Nih, nanti kemiringannya segini dulu. Nanti kalau dia udah breakout, uptrendnya baru bakal kuat. Ini impulse seperti itu. Dan satu hal yang lebih cakep lagi, friend ini disertai dengan akumulasi waktu sideways. Teman-teman bisa cek akumulasinya sendiri di sini ya, terjadi akumulasi yang bagus dari friend dan saya rasa ini bakal menarik. Yang jelas itu untuk sekarang 93 harusnya sudah jadi support. Hari ini volume breakoutnya juga besar banget. Resisten terdekat bisa gunakan Fibonacci dan target 118 dulu. Paling nanti dia reject kalau kena 118, retrace baru lanjut lagi ke atas. Yang penting sama, selalu batasi resiko. Hari ini pun juga cukup menarik dari si friend ya. Dan ya itu yang saya bahas 21 Juli. Teman-teman kalau ngikutin konten 21 Juli, saya bilang dia breakout, volumenya bagus dan AI-nya sudah nggak ngambil barang. Waktu itu saya bilang ya semoga aja ini pertanda AI-nya udah kenyang ya. Karena kalau kita ngecek broker summary, yang akumulasi itu adalah si AI. Dan since dia breakout dengan volume bagus, tanpa AI ikut-ikutan, teman-teman bisa cek broksumnya sendiri tanggal 21 Juli. Saya bilang itu indikasi AI sudah kenyang dan semoga segera impuls. Dan hari ini akhirnya dia jalan. Breakout high, volume bagus. Ya mungkin beberapa waktu ke depan friend bakal jadi bulan-bulanan bursa ini. Bulan-bulanan yang bagus. Yang penting sama, selalu batasi resiko. Udah cuan jaga TS, kalau posisi entry jaga stop loss. Selama nggak jebol 93 bagus, atau bahkan 79 sampai 79 pun masih oke. Tuh, kalau break 100, target 107 dan 118. Selalu batasi resiko. Oke, itu untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe karena support teman-teman itu gratis. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Sekian dari saya, salam cuan.